review dari kabinet yang sudah terbentuk selama 10 tahun pemerintahan SBY dan JK dan juga sekarang Budiono. Kira-kira reviewnya seperti apa gambaran dan kira-kira ekspektasinya nanti apa kabinet yang baru nanti? Ya, kita berharap ada arah baru gitu ya, karena kedua pasangan yang menghela koalisi ini berasal dari kekuatan yang di luar kabinet sekarang. Meskipun di dalam mitra koalisinya ada partai-partai yang terus serta menjalankan sistem pemerintahan Yudhoyono. Dengan dua kekuatan ini, saya berharap peta jalan pemerintahan, peta jalan Republik pasca Pilpres itu semakin jelas. Dan jelas tidak seperti sumur tanpa dasar, pemerintahan berganti, presiden baru muncul, tetapi arah pembangunan tidak ada perbedaan tegas dari sebelumnya. Itu yang penting. Jadi meskipun acara ini seakan-akan tak sabar, tetapi bagi pemilu yang rasional, yang elegan, mestinya memberikan arah jalan kemana kita akan melangkah setelah pemilihan umum ini. Dengan begitu bukan saja kita tahu arah kebijakan, tapi kita pun tahu apa hal yang akan dikoreksi dan apa hal yang akan ditingkatkan. Oke, baik. Mas Firman, tentu ada aturan-aturan main dari hukum ketatanegaraan yang nanti harus dipatuhi oleh presiden terpilih. Kira-kira kalau dari review dan juga pandangan Anda ke depan bagaimana? Ya, 10 tahun terakhir ini saya ingat bahwa saya pernah mengingatkan berapa kali Presiden SBY bahwa kalau membagi-bagi kursi kabinet itu jangan seperti membagi-bagi seolah-olah seperti kue ulang tahun seperti itu. Karena didukung oleh partai politik, kemudian jatah kursi kabinet itu dibagi-bagi kepada partai-partai pengusulnya dia ketika menjadi calon presiden. Sebab apa? Kabinet itu tempatnya orang-orang yang bisa profesional membantu presiden di situ. Nah, tapi saya ingat jawaban presiden ketika itu mengatakan bahwa ya saya dengar kata pengamat begitu, tetapi realitasnya saya tidak bisa seperti itu. Saya harus membagi-bagi ini kepada koalisi partai politik di situ. Saya selalu mengatakan bahwa ngapain kursi kabinet itu dibagi kepada partai politik? Toh kursi kabinet itu tidak bisa membiayai kehidupan partai politik. Gaji menteri itu paling 100 sampai 200 juta aja itu dia terima. Dan itu tidak bisa membiayai partai politik. Tapi kenyataannya pelan-pelan asumsi-asumsi saya itu mulai kelihatan setelah berakhirnya era presiden ini, bahwa ternyata memang kursi kabinet itu menarik menjadi rebutan partai politik dengan munculnya kasus satu demi satu, dan harapan kita ke depan kasus-kasus seperti itu di kementerian pelan-pelan tidak muncul lagi ke depan. Baik. Oke, walaupun sekali lagi tetap saja komposisi kabinet adalah hak prerogatif dari presiden, gitu ya Mas Irman ya. Baik, kami akan langsung panggilkan dulu kira-kira kontestan untuk adu debat kita yang nanti akan hadir sesaat lagi usai kita saksikan tayangan berikut ini di Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Ini juga belum ada nomor urut, nanti baru 1 Juni. Ini saya acak aja kali ya, karena yang dipanggil tadi sebelah kiri dulu. Sebelah kiri silakan memaparkan kira-kira gambaran atau susunan komposisi kabinet atau bagaimana nanti sistem pemerintahan yang akan dibangun jika seandainya pasangan yang diusung terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk kabinet prinsipnya satu akan membentuk zakon kabinet, yaitu kabinet ahli. Kabinet ahli itu adalah kabinet di mana menteri-menterinya diisi oleh orang profesional dalam bidangnya masing-masing dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi kabinet yang ahli itu adalah kabinet yang diisi oleh putra-putri terbaik bangsa yang dia bisa bagian dari partai politik atau dia merupakan bagian di luar partai politik. Jadi tidak ada dikotomi antara dia itu orang partai atau non-partai. Yang penting dia itu bersih, punya integritas, punya kapasitas, kapabilitas, memiliki rekod yang jelas, punya visi untuk menjadi komandan di kementerian negaranya masing-masing. Dia seorang leader yang mampu menggerakkan dan mampu bekerja dengan efektif, efisien, sesuai dengan sistem, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Oke, baik, itu tadi paparan yang sedikit disampaikan oleh dari tim sukses pasangan Prabowo Hatta. Dari Jokowi JK silakan. Ini yang sudah digadang-gadang dari jauh menggadang-gadang mungkin ya. Kira-kira nanti hanya akan mungkin mayoritas diisi oleh kabinet profesional. Benarkah begitu Mas Arief?
Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Vivai tadi standar ya, di kami juga begitu. Tapi yang jelas ada proses yang mungkin agak berbeda. Di Pak Jokowi jelas di awal kita tidak ada transaksi, kita tidak ada bargaining, semua adalah untuk kepentingan bangsa. Jadi setiap kami yang bekerja sama partai-partai itu dasarnya adalah platform, dasarnya adalah visi, dasarnya ada misi. Sampai hari ini tidak pernah membicarakan si A, si B, si C untuk duduk di kursi menteri ini dan lain sebagainya. Sebab begini, yang penting ke depan itu postur pemerintahan kita seperti apa? Apakah masih gendut seperti ini, seperti toko serbada, semua kita tampung, yang penting semua orang yang dulu membantu pemenangan itu mendapat jatahnya. Nah, kita tidak begitu. Kita ingin pemerintahan yang efektif, kita ingin pemerintahan yang berdaya guna, memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan rakyat. Tentu, pertama adalah menjalankan apa yang menjadi visi-visi kita, ideologi yang kita miliki, ya, yang menjadi platformnya adalah Trisakti, kemudian loyal pada presiden dan bekerja sama sehebat-hebatnya untuk kepentingan rakyat. Jelas profesionalitas, dedikasi, integritas dan sebagainya itu dituntut, terutama menyangkut soal citranya yang bersih, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh dan semata-mata bekerja untuk mengefektifkan pemerintahan. Oke, soal kira-kira apakah tadi sudah dikatakan tidak ada politik transaksional dari komposisi kabinet, apakah itu realistis atau tidak? Saya ingin langsung lempar ke Prof. Karim, silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada kedua pihak ini gitu ya. Pasti ada sesuatu yang menyatukan partai-partai ini sehingga bersatu dalam satu koalisi. Sebutlah istilahnya platform. Pertanyaan saya, nilai dasar apa sebenarnya selain Trisakti tadi, dan juga nilai dasar apa yang dianut oleh kubu Prabowo, dan bagaimana itu di breakdown, diturunkan ke dalam isu yang mendasar, yang akan membedakan antara arah kebijakan sekarang dengan yang akan datang? Bagaimana itu di breakdown, dipersonifikasi ke dalam tokoh-tokoh yang akan dimajukan ke dalam kabinet? Dan bagaimana juga itu dijadikan sebagai haluan politik ketika kita menghadapi kekuatan-kekuatan dunia yang berbeda, arah kita akan di mana? Silakan, boleh dijawab keduanya, Mas Viva dulu. Saya dulu, Mas ya. Jadi koalisi kami itu dibangun karena ada kesamaan di dalam perjuangan nilai-nilai untuk Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Itulah visi kami di dalam membangun koalisi Pak Prabowo dan Pak Hatta. Memang ada perbedaan ideologi politik masing-masing partai, tetapi dari sisi platform dan dari sisi program tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi proses koalisi kami itu adalah koalisi merah putih, koalisi Indonesia Raya yang tidak tersekat oleh perbedaan ideologi politik. Justru ini adalah merupakan keragaman yang harus dipersatukan. Karena partai politik itu adalah merupakan representasi dari kekuatan politik rakyat, kami ingin bahwa kekuatan koalisi ini juga dibangun dan didukung oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin bahwa koalisi ini adalah merupakan wujud dari kesamaan cita-cita, kesamaan senasib seperjuangan di dalam mewujudkan Indonesia baru yang adil, bermartabat, dan berdaulat. Jadi bukan karena bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada di kami ini untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi. Semangat kami itu adalah karena adanya kesamaan cita-cita di dalam memperjuangkan nilai-nilai perjuangan untuk Indonesia Raya. Mas Arif? Saya kira begini, sejak awal kita nyatakan, bahkan kita berani secara tegas bahwa kerjasama yang dibangun, yang kita inisiasi oleh PDI Perjuangan, kemudian bersama dengan partai-partai yang lain, PKB, Nasdem, Hanura, dan sebagainya, adalah koalisi yang bersifat ideologis. Karena itu tidak sedikit pun kami bicarakan, nanti kalau bergabung dengan kami, kerjasama dengan kami dapat menteri ini. Tetapi tidak begitu. Kita ingin koalisinya adalah ideologis, maka kemudian ada platform yang kita tetapkan. Apa? Kita mendasarkan pada berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkebahagiaan di bidang budaya, itulah yang menjadi dasar utama. Nah, itu yang kemudian nanti kita jabarkan dalam kebijakan dan program. Dalam
visi misi yang sudah disusun oleh Jokowi JK sudah dijelaskan semua ya tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Nanti siapa saja yang duduk di sana tentu adalah orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang mampu bekerja dengan baik, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya semata-mata adalah untuk altruisme politik, untuk altruisme sosial, untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan bersama dengan semua untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat. Nah, karena itu tidak ada urusan sebenarnya dengan apakah ini mendapatkan dukungan partai politik dan lain sebagainya, tidak. Dukungan partai politik adalah dukungan politik, tetapi bahwa orang-orang yang dihadirkan itu nanti apakah dari kalangan akademisi, mungkin juga dari kalangan partai dan lain sebagainya, memang semata-mata bekerja untuk membantu presiden. Jadi tidak ada lagi semacam boikot misalnya, tidak ada lagi semacam pembiaran, mendiamkan dan sebagainya. Nah, koordinasi juga akan terbangun dengan demikian dengan baik, dan siapa komandannya tentu presiden. Jadi otoritasnya ada di presiden, menteri adalah membantu, semata-mata membantu yang harus bertanggung jawab pada presiden untuk menjamin pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Oke, baik. Menarik ya, dari sisi nilai gitu ya, dari sisi nilai yang melandasi duanya punya. Tetapi kita tahu bahwa platform itu bukan hanya bicara nilai, tapi bicara misalnya bagaimana pilihan atas isu. Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana sikap kedua pihak ini kalau platform itu diwujudkan dalam pilihan isu. Misalnya, kita selalu bermasalah dengan isu BBM, antara subsidi non subsidi. Kita selalu bermasalah dengan isu beras. Kita selalu bermasalah dengan isu barang-barang impor dan hubungan kita dengan luar negeri. Bagaimana nilai dasar yang dianut kedua kekuatan ini dalam hal memilah isu-isu itu? Oke, tahan sebentar, nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap